Halo, yes, gue Dewi kembali lagi pengen ngobrolin wewangian kali ini yang sudah banyak di request oleh teman-teman penikmat wangi, yaitu Best Local 2022 atau sebenarnya ini kayak semacam recap. Jadi gue mencoba beberapa brand lokal dan sudah gue klasifikasikan untuk berbagai klasifikasi, oke, kategori lah intinya. Dan dari situ gue pengen share yang menurut gue produk-produk terbaik. Jadi ada juga brand-brand yang memang gue cobain tapi nggak masuk di list ini. Ada juga brand-brand yang mungkin sebenarnya bagus tapi gue belum berjodoh aja di tahun 2022. Jadi ini adalah yang berjodoh sama gue dan yang menurut gue ini layak untuk gue masukin list untuk di recap gue di tahun 2022 as the best products. Oke, buat lo yang penasaran produknya apa aja, ditonton ya. Baiklah, di sini sorry kalau gue agak nunduk-nunduk karena gue menaruh catatannya di kerpean gue alias di HP gue nih. Udah. Jadi parfum lokal atau parfum atau wewangian lokal terbaik, karena tidak semua parfum untuk di badan, tapi di klasifikasi pertama, kategori pertama tuh gue memasukkan pewangi ruangan. Oke, kayaknya tahun lalu juga udah gue masukin. Gue nggak pengen terlalu banyak ngomong karena banyak produknya. Oke, untuk pewangi ruangan itu di nomor 5. Jadi gue punya top 5 di sini ada Alt Space Jasmine. Yes, tidak semua produk gue bisa kumpulin di sini karena banyak gue udah pakai di mana-mana, ada di rumah, ada di kamar, ada di studio dan sebagainya. I'm very sorry. Sorry banget, tapi nanti mungkin produknya bisa gue tunjukin di sini. Tampilannya very klasik, wanginya pun sangat klasik kayak spa-spa yang dengan nuansa sentuhan jasmine yang tradisional. Kalau itu memang lu suka, I think lu bisa ceki-ceki untuk yang jasmine dari Space keluaran dari Alt Perfumery. Terus di nomor 4 itu ada, oh ini gue punya nih produknya. Di nomor 4 ada Home of Humans. Di sini emang gue nggak terlalu banyak pakai karena gue lately banyak pakai diffuser gitu ya. Jadi home sprayer kayak gini kadang pas gue lihat aja gue semprot-semprotin. Ini wanginya sangat clean, modern dan bikin memang ini comforting. Jadi comfortizer, I believe comfortizer dari Home of Humans emang wanginya sangat-sangat comforting yang cenderung ke wangi bersih gitu. Jadi buat gue ini masuk ke nomor 4 baik secara blendingan maupun wanginya dan tampilannya for sure. Terus di nomor 3 ini gue yang sempet gue naikin banget di story gue di Instagram gue tahun di akhir 2023, yaitu pewangi ruangan yang murah meriah mantul dari Dahlia. Dahlia ngeluarin yang namanya teh keraton. Itu wangi tehnya bener-bener kayak teh yang biasa di kota kecil-kecil tuh, yang teh bendera, teh apa sih, teh dua tang, tapi yang lebih kayak teh coklat gitu, yang wangi melatinya tuh enak banget. Teh keraton air refreshener dari Dahlia. Gue suka banget. Yang home sprayer yang bentuknya di spray juga enak, yang bentuknya gel itu gue taruh di mobil gue, di kamar gue, wanginya enak banget. Okay. Itu di nomor 3, di nomor 2 itu ada Mind Cheerful Chamomile. Gue waktu itu punya yang lavender and chamomile, somehow wangi yang chamomile ini lebih relaxing, lebih sweet dan sebarannya itu nggak mengganggu. Dia memenuhi ruangan dengan sangat-sangat bagus dan sentuhan kombinasi antara bright and sweetnessnya tuh enak banget. Di nomor 1, I know buat lo yang udah ngikutin gue pasti udah tahu ya, produk pewangi ruangan yang gue suka banget itu adalah ini. Dia emang bespoke dan kadang misalkan lo perlu hampers atau gift, ini ditawarkan dari The Clay atau Clementine. Oke, The Clementines. Ini nanti kalau lo kepoin mungkin sosial media mereka bisa gue share di description box. Ini ya wanginya super duper mewah dan bagus. I know dari segi price tidak mursidah ya Bo produk mereka, tapi temen-temen gue yang udah pernah gue kirimin gift set dari Clementine The Clay, ini mereka sangat-sangat puas. Ini yang aroma fig and lotus ya, enak banget. Fignya tuh enak banget beneran. Ini untuk juara sih menurut gue untuk pewangi ruangan.
ala Dewi. Oke, nomor satunya adalah dari Clementines, whatever. Oke, itu dia untuk pewangi ruangan. Berikutnya untuk kategori yang diproduksi massal. Menurut ini gue agak bingung sih, karena menurut gue ini dia produksinya cukup banyak lah intinya. Yang ibaratnya tuh walaupun ada beberapa yang dikit-dikit sold out tapi restock lagi, terus kayak ngecek pasar kalau memang masih ada demandnya akan restock lagi, kayak gitu deh. Nah, untuk yang di gue kategoriin di produksi massal, ini gue bagi yang di marketing buat cowok dan di marketing buat cewek. Oke, dibagi dua lagi, ada subkategori lagi. Why? Karena pasar lokal tahun 2022 keren, rame, heboh, dan keren-keren. Oke. Untuk yang di gue kategoriin di marketing buat cowok, nomor 5 buat gue, karena ini produknya juga mursidah dan buat gue wow, sebagai brand yang memang sudah lama megang, itu adalah dari Gatsby Eau de Blue yang Air, yang Air yang agak, ya memang it's bright, so not me, tapi somehow aromatiknya tuh enak banget buat gue, dan soft lingernya itu stays di kulit gue. Mungkin berbeda pengalaman, orang-orang mungkin akan berbeda pendapat, tapi I just love it. Tapi dari 3 yang dia keluarin tuh kayak nggak ada yang zong aja. Tapi kalau harus milih salah satu, gue lebih milih yang Air. Oke, itu di nomor 5. Di nomor 4 gue punya nggak sih? Gue bawa nggak sih? Kayaknya tempo hari sempet gue bawa, tapi nggak tahu karena gue pikun, jadi gue lupa taruhnya di mana. Produknya nanti bakal gue share di sini. Itu adalah Romano Grandiose. Oke, gue belum nyoba yang Eau de Parfum ya, tapi Romano Grandiose ini menurut gue juga Endulita. Oke, ini yang nggak usah dikomentarin ya kan, panjang ya Bo. Jadi di nomor 4 menurut gue untuk mass production versi buat cowok itu ada Romano Grandiose, which is gue pakai juga. Oke, di nomor 3 itu ada produknya. Walaupun ini kayak gue punya 2, tapi yang satu yang nggak tahu gue taruh di mana. Ini adalah dari Kaf. Oke, mereka mengeluarkan 2 eau de parfum, cuman yang Referred Oud itu karena gue udah pernah coba yang eau de toilette sebelumnya dan I love it. Nah, untuk yang di 2022 ini gue suka banget Saffron Oud, memberi opsi wangi oud yang kering buat penikmat-penikmat wangi oud gitu, para penikmat wangi oud. I know ini pastinya sangat polarizing, sangat like and dislike, ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi for me, I love it. Di nomor 3 ada Kaf Saffron Oud Eau de Parfum. Di nomor 2 itu ada produk dari Bias. Bias mengeluarkan banyak banget produk, dan menurut gue untuk yang dikategorikan buat cowok yang kayak buat gue tuh mind blown adalah B33. B33 menurut gue itu memberi opsi yang cukup baik buat di pasar lokal, buat orang-orang yang belum willing untuk ngeluarin uang kocek yang cukup dalam untuk membeli high-end brand fragrance. Jadi ini wanginya searah dengan H24 dari Hermes. Tapi somehow buat gue lebih suka yang B33 dari Bias. I don't know, it's just me. Oke, di nomor 2 itu ada Bias B33. Yang di nomor 1 itu ada di sini, saya ingat gue, mana dia? Wait, ada ini nomor 1-nya buat gue. Untuk yang di marketing buat cowok, walaupun wanginya ini mengingatkan gue dengan wangian lain yang lebih mahal, tapi buat gue ini opsi yang sangat baik dan wanginya juga enak dan staying powernya ada. Ini apa? Ini adalah Outwest dari Alchemist. Yes, ini wanginya so me. Maksudnya gue suka banget dengan sentuhan arah-arah kayak wangi yang pekat, terus wangi yang berkesan noir, ada sentuhan rosinya, ada sentuhan yang ambery-nya, yang buat sebagian orang memang berkesan laki, tapi for me, it's me. Oke, di nomor 1 yang mass production atau dengan brand skala besar, itu yang di marketing buat cowok dimenangkan oleh Alchemist Outwest. Yang di marketing buat cewek di sini gue juga punya 5, oke. Nomor 5 itu ada Evangeline Sugar Biscuit. Ini udah gue review, tapi kembali produknya gue lupa taruh. Ya, ini nanti gue taruh di sini. Wanginya menurut gue as a gourmand dengan harganya bukan sekedar melulu vanilla, itu
enak banget. Oke, Evangeline Sugar Biscuit. Itu di nomor 5. Di nomor 4 ada produknya ada. Di nomor 4 ini walaupun jarang gue pakai karena ada beberapa gue di koleksi gue yang wanginya mirip-mirip, tapi ini dari brand lokal. Ini belum gue review, oke. Wanginya ini orange blossom ketemu dengan wangi yang berkesan mewah, yang berkesan ke arah champagne. Jadi ada fruitynya, ada floralnya, dan berkesan warm, tapi nggak terlalu tebel. Ini Avicenna La Femme. Ini gue suka di antara koleksi Avicenna gue yang kayaknya apa ya? Gue ngerasa wanginya warm tapi masih bisa dipakai untuk di Indonesia, dan I like it. Arah-arah kayak Elisa, Le Parfum yang kayak gitu-gitu itu ada di La Femme dari Avicenna. Oke. Itu di nomor 4. Di nomor 3 ada nggak sih di sini? Ada dong. Gue agak deg-degan karena nggak semua ada di sini. Nomor 3 itu ada ini. Ini udah gue review tapi kayaknya belum gue edit or something gitu ya. Well, we'll see. Gue kasih bocoran aja, gue share di sini bahwa ini layak buat gue masukin ke list yang diproduksi secara skala besar dari brand Mykonos, yaitu Dolce Cherry. Wangi cherry-nya itu buat sebagian orang berkesan kayak obat batuk, tapi obat batuk gue, pengalaman gue adalah obat batuk rasa jeruk dan strawberry. So dan pernah sih gue nyobain rasa strawberry tapi nggak semenohok itu somehow. Memang bukan cherry yang fresh, tapi ini cherry yang udah dimanisin, udah jadi manisan cherry yang kayak lo pakai biasa di kue-kue, di di confectionery gitu ya. Jadi buat gue ini wanginya enak, dan kalau dikasih nama Dolce Cherry itu langsung berasa yes, this is cherry gitu. So I love it. Produk kolaborasi Mykonos dengan Sapeye Dolce Cherry. Di nomor 2 produk yang nggak ada di sini. Kayaknya bias gue masih gue taruh di kerdus kali ya, karena sempat pindah-pindahin barang lagi gitu kan. Jadi ada Bias Trebel. Ya, Bias Trebel ini adalah yang menurut gue wanginya sangat klasik, yang buat lo yang suka nuansa-nuansa yang berkesan, ada sentuhan klasik parfum jadulnya, tapi kayak diformulasikan buat tetap bernuansa klasik yang bisa aja sih buat tetap lo pakai untuk zaman sekarang. Ibaratnya itu kayak wangi-wangi klasik kayak Chanel No. 5, kayak Dior J'adore. Terus yang warna-warnanya itu yang goldy gitu. Yes, kalau memang itu style lo, ya I know, I love Trebel dari Bias. Udah deh, gue bacotnya terlalu banyak. Oke. Halo, yes, ini Dewi. Yes, Dewinya beda karena ini adalah editing Dewi yang lagi ngedit dan baru sadar betapa pikunnya gue karena ada satu nominasi yang justru nomor satunya nggak gue mention dong. Jadi untuk produk wangian yang dimarketing secara massal, yang dipasarkan buat cewek, nomor satunya itu nggak gue mention, yaitu dari Car and Claire, Song of the Youth. Oke, itu lupa, kelewat, emang selalu ya Dewi ya. Oke, di nomor satunya ada Song of the Youth by Car and Claire. Ada promising brands, oke, kategori promising brands buat gue juga ada 5 brand yang menurut gue di tahun 2022 ini gue gue berkenalan dan keren gitu. Itu nomor 5 itu sebenarnya gue udah kenalan jauh sebelum ini, tapi di 2022 I see you, oke. Itu adalah di nomor 5 ada Mykonos, oke. Mykonos menurut gue dengan marketingnya, dengan ala gaya mereka, sometimes gue nggak bisa catch up, sometimes ya I can relate something like that. Tapi buat gue brand ini di 2022 cukup menarik perhatian buat gue, oke? Di nomor 5, tapi di nomor 5 ada Mykonos. Di nomor 4 itu ada, yes, ini yang lagi gue kepoin, yang satu lagi, gue belum kelar untuk reviewnya, I know. Ini dia dari Ataraxia. It's promising walaupun dengan this and that menurut gue, tapi produk-produknya itu buat lo yang suka nuansa-nuansa wangi ke arah kayak naturalistis, terus yang kayak membawa lo ke suatu tempat, ke suatu pengalaman, ke suatu kisah yang storytelling. I think you're gonna love Ataraxia. Oke. Nomor 3 itu ada nggak barangnya? Itu adalah dari Favors. Oke.
Favors ini gue memang udah pernah sniff sebelumnya tapi nggak terlalu kepoin banget. Tapi setelah mereka ngirimin PR produk, terus gue kepoin lagi yang lain. Is it PR produk apa gue beli? Gue lupa deh. Intinya gue dapat bisa sniff produknya, terus wow keren ya gitu. And then akhirnya gue amazed. Mudah-mudahan di tahun 2023 mereka akan melaunch wangi yang baru. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu ada, of course you know, gue sempat bagi-bagi berkolaborasi untuk bagi giveaway. Itu adalah dari The Pleasure Perfumery. Ini promising buat gue. Walaupun sempat ada yang komen kalau beli barengan 2 atau 3 lebih dari 1, karena di boxnya nggak ada penjelasan ini nomor berapa, jadi agak-agak kayak tebak-tebak buah manggis ya gitu, kayak yang mana nih gitu. Tapi buat gue secara scent profile-nya ini promising dan masih bisa ada improvement yang menurut gue menarik untuk gue kepoin di tahun-tahun kedepannya. So ya, di nomor 2 ini promising, yaitu The Pleasure Perfumery. Di nomor 1 yang menurut gue promising itu adalah, gue cuman beli discovery setnya, tapi dari tampilannya, dari presentasinya, dan bagaimana pihak brand presenting produknya itu keren. Wangi-wanginya juga cukup, blendingnya bagus, nggak oily, nuansa wanginya tuh masing-masing sudah ada kayak maunya kemana gitu ya. Itu adalah dari Normal Estate. I know harganya tidak murah, tapi di Indonesia sudah ada juga brand-brand yang mengisi pasar dengan harga-harga segitu, tapi it's very very promising dari Normal Estate. Untuk honorable mention ya, itu ada 3 sebelum gue masuk ke top 10 list produk terbaik gue. Yang pertama itu adalah yang menurut gue masuk ke honorable mention, yang menurut gue cukup menarik, itu adalah Priai Mood atau Mode ya, Priai Mood gitu. Priai Mood, oke. Itu menurut gue menarik wanginya. Dari semua koleksinya tuh sebenarnya banyak yang menarik, tapi buat gue Priai Mood ini masuk ke selera gue dan cukup interesting for me. Oke. Di nomor 3 untuk honorable mention itu adalah Priai Mood dari Ataraxia. Terus yang kedua itu gue punya ini The Scent Story yang judulnya Harum Sundal Malam. Oke, ini adalah limited release-nya The Scent Story untuk Halloween 2022. Yang sayang sekali ya, of course udah sold out, dan ini gue eman-eman makainya karena ini wanginya enak banget. Wangi yang bubble gummy, tuberose, ketemu dengan rose yang fotorealistis, ketemu dengan wangi tanah, ketemu dengan wangi green. Kayaknya udah pernah gue review, tapi I really love it. Dan gue nggak mau nanti tiba-tiba jatuh dari tangan gue, jadi gue taruh aja. Oke, honorable mention kedua adalah Harum Sundal Malam dari The Scent Story. Honorable mention nomor 1 itu adalah Humans. Oke, Humans and Rose. Yang gue punya feel-nya doang. Oke. Iya, karena kayak tempo hari masih war dan gue ngerasa beberapa di koleksi gue ada yang arahnya mirip, so gue agak mikir gitu, apa gue budgetnya buat ngekepoin produk lain atau gue beli full bottle atau gimana. Tapi ini buat gue cukup masuk ke honorable mention untuk orang kepoin dari segi scent profile-nya, dari segi historinya. Everything about Rose ini cukup menarik gitu. Jadi tapi karena gue ya kondisinya kayak gitu, jadi gue masukin ke honorable mention nomor 1, Rose dari Humans. Sekarang gue mau masuk ke 10 produk terbaik menurut gue. Jadi bukan by brand, bukan by kategori yang ini ono, tapi memang 10 produk parfum atau pewangian buat badan yang terbaik menurut gue. Oke, di nomor 10, mana nomor 10-nya? Oh oke. Nomor 10-nya walaupun ini kayak belum gue review deh. Banyaknya yang gue nggak, karena di 2022 gue sempat idle, sempat kayak mager dan banyak kerjaan, banyak pusing lah intinya. Oke, di nomor 10 itu ada Alt Perfumery Alexandria Oud. Ini yes, gue dantnya nggak banyak, tapi as an oud fragrance gue seneng banget opsinya itu macam-macam, dari Kaf yang lebih saffron-y, lebih timteng. Sementara ini Alexandria Oud dari Alt Perfumery itu dia kasih, kalau kayak ini ada oudnya nggak sih? Ini ada oudnya nggak sih? Tapi kayak welcome to oud world gitu. Jadi kayak nggak ofensif.
nggak berasa yang wah ini oud banget gitu, lebih berasa woody and ada sweetnessnya. Ini oud yang sangat-sangat wearable banget, oud yang sangat-sangat ramah hidung banget, bukan ramah lingkungan ya, ramah hidung banget. So I do love Alexandria oud dari Al Perfumery, walaupun namanya agak mengingatkan gue sama my favorite dari Xerjoff gitu ya, tapi nuansanya beda banget. Oke, ini nomor 10 produk terbaik 2022 untuk urusan wewangian parfum adalah Al Perfumery Alexandria Oud. Di nomor 9 itu gambarnya bisa gue share di sini, ada Mind Dot Hidden Fruit Collection yang Perky Pomegranate. Yes, I do love the pomegranate. Ada yang pineapple-nya juga enak banget. Yang figuratifnya juga enak banget. Tapi gue somehow dari semua yang gue suka tuh karena unik juga, pomegranate jarang yang nge-highlight. Sementara nanas udah banyak yang nge-highlight. Fignya juga enak banget, tapi kayak gue berkenalannya itu udah di tahun lalunya lagi. I don't know, kayak figuratif udah cukup lama gitu. Tapi pas ketemu dengan yang Perky pomegranate me like. Oke, itu di nomor 9 dari Mind Dot Perfumery Hidden Fruit Collection Perky Pomegranate. Di nomor 8 produknya ada, ini I know ini kayak baru-baru banget, makanya juga dentnya cuma dikit. Tapi buat gue dari brand Project 1945, dari first collection yang mereka rilis, terus habis itu ada second collection yang mereka rilis, dari semuanya yang gue cobain itu semuanya bener-bener, sebenarnya brand ini juga termasuk brand yang promising buat gue. Tapi dari brandnya dia, terus yang produk yang menurut gue enak, maksudnya yang layak untuk gue masukin ke top 10 gue untuk 2022 adalah Waters of Maluku. Ini apa ya, kayak ngeflip pemikiran gue about Water of Maluku gonna be kayak kalon banget, yang fishy banget, yang amis banget. No. Ini wanginya itu dibuka dengan wangi jeruk Bali, wangi pomelo atau grapefruits, yang wangi yang seger gitu loh. Jadi kayak kalau kita di pinggir pantai terus belah jeruk Bali gitu ya, yang santai-santai di pinggir pantai dengan memberi kesegaran wangi yang ada sentuhan airnya, tapi air bening biru itu nggak terlalu gelap gitu, sama kayak warna yang dia share di sini gitu. Jadi I really love the freshness of water from Waters of Maluku. Is it Waters of Maluku? Ini enak banget dari Project 1945. Oke, di nomor 7 ini gue bingung ya, kenapa dia nggak dapet highlights. Banyak banget yang kayak ke skip, padahal menurut gue sebagai celebrity scent this is not failed. Ini oke, cuman kayak kurang dapat perhatian aja gitu. Ini adalah Matre for Him. Dua-duanya enak. Kalau yang buat cewek grows on me, jadi kayak pelan-pelan gue semakin suka. Awalnya gue ngerasa ini kok girly banget gitu, tapi ternyata enggak. Tapi yang dari awal gue suka banget emang Matre for Him. Gila, ini wanginya tuh mewahnya dapet, base manisnya dapet, tapi tetap light lingers. Ini kenapa nggak banyak yang ngomongin? Ini enak ini, dan buat kado tuh nggak fail banget. Matre for Him. Keluaran dari ya Matre, which is the ownernya adalah Fanny Rose. Ini di nomor 6 ini yes I believe baru di launching di 2022, tapi yang pastinya gue berkenalannya di 2022, yaitu brand yang digawangi oleh dua orang perempuan. Yang satunya gue sempat tektokan walaupun belum pernah ketemu muka, yaitu dari Gia atau Legia yang sekarang jadi yang sekarang perfumer yang base-nya ada di Prancis. Oke, you know siapa itu? Itu adalah ini yang gue masukin, yaitu yang Force Dam. I know I love the volcanic from the first place, tapi it grows on me, Force Dam. I mean buat di pasar lokal, kalau personal preference gue lebih suka yang volkanik. No, gue suka volkanik, tapi somehow ini gue lebih sering lebih sering cari gitu wanginya. Nggak tahu lagi deh, pokoknya gue lebih memilih si Force Dam. Oke, gue lebih memilih dari si Atre ini yang menurut gue layak untuk gue masukin top 10. Selain ya mungkin gue agak galau sih, jujur aja gue agak galau, tapi akhirnya ya udahlah, Force Dam lebih layak menurut gue untuk gue masukin sebagai top 10 ala Dewi. Di nomor 5 ya, dari dentnya pun udah kelihatan, dan tadi sempat gue tunjukin ini loh. Ini ya, gue punya banyak parfum dan banyak yang gue coba-coba pakai. Ini adalah Favors Ambroxy Wood.
Ini juga wanginya agak cenderung ke woody yang mungkin buat sebagian orang kok nggak ada floralnya, kurang apa ya, gimana-gimana gitu. Tapi gue suka simplicity dari wangi ini yang cenderung ke aromatic woody yang yummy gitu. Apalagi dry downnya, gue setuju banget buat yang udah nge-DM gue ya. Dry downnya tuh enak banget, wangi cedarwood ke arah sandalwood juga. Jadi kayak semilirnya tuh enak gitu. Dari Favors Ambroxy Wood. Nomor 4 ini launchingnya last year itu di penghujung tahun, dan I know kayaknya ini project iseng-iseng buat seru-seruan, tapi ternyata menarik dengan segala kendala teknisnya. Ada yang rembes, ada yang gimana-gimana, tapi I hope dari pihak brand bisa mengkondisikan atau ya berkomunikasi dengan baik dengan customernya. Itu adalah dari Fordiv Majestic. Oke, ini gue suka loh wanginya. Jadi masih bisa dipakai banget wangi durennya, dan di pasar lokal cukup menarik karena emang di Indonesia cukup banyak sebenarnya penikmat durian. Bahkan teman gue yang nggak suka durian pun cukup bisa menerima wangi ini gitu. Tapi ya seru sih itu. Kalau buat orang yang nggak familiar sama durian, buat gue ini wanginya tuh kayak intensified Markisa scent gitu. Kayak ada wangi Markisa yang di-intensified, jadi dibikin intens. Itu enak banget, menggelitik banget, seru banget. Dan yes, ini masuk di nomor 4 buat gue, yaitu Fordiv Majestic. Di nomor 3 tadi juga produknya udah gue tunjukin. Yes, ini dia, The Pleasure Perfumery yang nomor 3. Kenapa? Karena yang nomor 2-nya itu justru yang mengenalkan gue. Yang nomor 1-nya kayaknya gue belum coba, oke? Tapi buat gue, kembali karena pertimbangan gue ini bisa cocok buat lebih banyak orang. Terus habis itu kayaknya ini akan lebih menarik untuk dikepoin oleh banyak orang. Dan I do love this one. Dibalik dari selera pribadi gue juga masuk. Tapi untuk dikepoin banyak orang pun lebih masuk juga dibandingin yang nomor 2, kecuali lo punya specific interest gitu kayak gue. Oke. Di nomor berapa tadi? Di nomor 3 top 3 gue ada nomor 3, pas banget ya. Number 3 top 10 parfum lokal terbaik versi Dewi. Okay. Nomor 2, sorry banget produknya nggak ada di sini, dan gue sebenarnya bingung karena brand ini habis rebranding dan banyak banget produknya yang gue re-explore, revisit, yang ternyata enak-enak banget gitu dibandingin blendingan sebelumnya. Dan mereka juga keren sih perkembangannya dan tetap catch up tanpa menyerah dengan ramainya pasar lokal sebagai pelopor. Salah satu brand pelopor yang awal-awal ngeluarin brand lokal, yaitu dari Car and Clear. Sayangnya produknya nggak ada di sini, jadi gue share aja gambarnya. Itu adalah Song of the Youth. Yes, mereka memang sudah pernah launch sebelumnya dengan blendingan yang sedikit berbeda, tapi setelah di relaunch enak banget. Banyak banget produk-produk dari Car and Clear yang menurut gue gila, ini enak. Tapi I do wish di tahun 2023 mereka akan mengembangkan koleksinya dengan nuansa-nuansa yang sedikit berbeda. Floral sudah banyak, sweet udah banyak. Coba kita cari yang ke arahnya kayak oriental woody, spicy, incensey, yang aroma-aroma lebih dark, you know. Oke, itu dia di nomor 2 ada Car and Clear Song of the Youth. Nomor 1 nih, gue galau, super galau, segalau-galaunya karena brand yang satu ini dari tahun ke tahun tuh semakin ngebuat gue melongo gitu ya. Dan di tahun 2022 dia ngeluarin produk tuh banyak banget. Sampai kayak banyak banget ya sesuatu ya, bisa keluarin begini kolaborasi dengan ini. Dan di penghujung tahun 2022 dia ngeluarin produk yang oke. Ini adalah produk dari Alien Objects. Oke. Alien Objects ini gue honestly gue bingung yang gue mau masukin top list yang mana, karena di tahun 2022 dia ngeluarin banyak produk dan yang gue coba nggak ada yang nggak enak atau failed, yang kurang gimana, dan semuanya banyak banget yang gue suka. Mulai dari Doraemon, koleksi Doraemonnya enak banget. Ngeluarin yang Indonesia Jamu Melati, terus habis itu ada lagi yang Mecha, ada kolaborasi dengan Sonderlab, ada juga yang Love, banyak banget dan enak-enak gitu. Tapi
Setelah sampai di penghujung 2022 dan gue menanti produk terakhir yang dirilis, dan akhirnya gue mengambil kesimpulan bahwa untuk top 10 di 2022 yang gue jadiin top itu, mana dia? Nih. Ini udah segini, Bo. Ini udah segini punya gue. Dan gue ngeracunin teman-teman perfume enthusiast dan mereka juga cus langsung beli. Itu adalah ini Mecca. Oke. Mecca gue udah karena gue selalu bawa-bawa. Oke. Ini udah terlihat bagaimana ini selalu gue bawa di tas, di mobil, di mana, dan gue spray. Ini enak banget wanginya. Lo mau pakai buat Jumatan, ya. Seneng juga sih di pasar lokal ada brand-brand yang menawarkan aroma oud dengan versi yang Indonesia friendly gitu, bukan oud yang terlalu punchy, which gue juga suka, yang terlalu berasa tebel, manly dan sebagainya, itu juga gue suka, tapi dengan pilihan-pilihan yang lebih kayak ramah hidung, terus lebih soft linger, itu gue suka. Dan ini di nomor 1 gue untuk 2022 ada Mecca dari Alien Objects. Oke, ini I know I do love Hugs dari Alien Objects, tapi karena keluarnya belakangan dan habis itu kayak itu buat gue Hugsnya gila enak banget sih, dan itu kalau dikombinasi perfect. Cuman kayak terlalu mepet banget di akhir tahun keluarnya karena memang edisi end of year gitu, edisi Christmas. Tapi buat gue Mecca mudah-mudahan dia cepat restock. Kayaknya gue sempat lihat di Tokopedia-nya dia sempat sold out. Hopefully segera restock. Dan of course untuk kategori brand of the year of 2022 versi Dewi is Alien Objects. Yes, dari releases yang dia keluarkan segitu banyaknya di tahun 2022 sampai banyak banget sampai di penghujung dia ngeluarin Hugs and Cognac yang menurut gue drawing gue yang kayak enak banget ya si Hugsnya dengan vanilanya yang enak banget. So it doesn't mean produk-produk yang lain fail or gimana, tapi dia cuman just stealing the spotlight buat best brand of local fragrance di tahun 2022 versi Dewi. Bukan sesuatu yang gue prepare gimana-gimana banget. I know produk-produknya ada yang gue bawa, ada yang enggak, ada yang gue lupa taruh di mana. I'm very sorry. Tidak ada maksud untuk untuk mengurangi rasa senang gue terhadap produk itu, dan kayak I'm very sorry buat brands yang produknya pada saat ini nggak ada di hadapan gue. Baiklah, I think that's all yang bisa gue share. Produknya banyak ya, sementara worst product cuma 5, tapi best product segambreng. Oke, karena emang bagus-bagus banget, keren-keren banget, dan kayak gue harus cari cuan nih, cari duit nih biar bisa ngekepoin lebih banyak lagi, karena kayaknya di tahun 2023 akan lebih ramai lagi, akan makin banyak orang-orang yang juga kembali ngekepoin wewangian, and I love it. Oke, thank you so much buat kebersamaannya sampai dengan tahun 2022 dan sampai saat ini masih nontonin video gue. Thank you so much buat supportnya, pengertiannya terhadap segala macam kekurangan dan kelebihan gue. Oke, I think that's all. Thank you so much for watching. Ada yang jatuh. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye!